Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Nursafdila dengan NIM 8602971137. Saya dari Prodi PGSD UPBJJ Universitas Terbuka Medan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan, dan yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Ing Ngarso Sung Tuludo, Ing Madian Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Dan yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Dan yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Yang pertama, makna dari kata pilar dalam konteks pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pilar itu sebenarnya simpel sekali. Bayangkan saja seperti rumah yang punya tiang-tiang penopang. Nah, tanpa tiang-tiang yang kuat, rumah akan bisa rubuh. Nah, begitu juga dengan pendidikan. Jika pilar-pilar yang menjadi fondasi agar sistem pendidikan bisa berjalan dengan baik. Nah, ada 5 pilar utama yang harus berjalan insieme. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tanpa tujuan yang jelas, kita seperti kemana arahnya. Yang kedua, kurikulum. Ini itu mengatur apa yang dipelajari anak-anak. Dan yang ketiga, metode pembelajaran. Ini cara guru untuk menyampaikan materi. Dan yang keempat, evaluasi. Ini mengukur sejauh mana anak sudah memahami pelajaran. Yang kelima, tenaga pendidikan. Tanpa guru yang bagus, bagaimana mau belajar dengan baik? 5 pilar ini harus kita saling dukung. Jika hanya satu yang kuat tetapi yang lain lemah, sistem pendidikan akan menjadi tidak seimbang. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang sangat dihormati di Indonesia. Dulu, waktu zaman kolonialisme, beliau ini mendirikan taman siswa dengan filosofi yang sangat dalam. Salah satu warisan terbesarnya yang tinggi yang sering kita dengar adalah Ing Ngarso Sung Tuludo, Ing Madian Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tuludo artinya di depan harus menjadi teladan. Ini tuh yang paling penting menurut saya. Guru tuh harus bisa menjadi contoh yang baik, tidak hanya bicara aja. Apa yang guru kerjakan akan ditiru oleh siswanya. Maka guru harus menjaga perilakunya dengan baik. Yang kedua, Ing Madian Mangun Karso. Artinya itu di tengah harus membangun semangat. Nah, guru harus bisa memotivasi siswa agar semangat belajar. Tidak mungkin siswa yang mau belajar kalau gurunya marah atau tidak variasi dalam belajar. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Artinya itu di belakang harus memberi dorongan. Guru tuh harus siap membantu kalau siswanya kesulitan, tetapi tetap memberikan ruang agar anak bisa mandiri. Dan jangan terlalu ikut campur, tetapi juga jangan tinggalkan begitu saja. Jadi intinya dari ketiga prinsip ini adalah guru tuh harus bisa menjadi teladan dan contoh, motivator dan pendamping yang baik bagi siswa. Yang ketiga, relevansi dan tantangan di era digital. Nah, sekarang ini kita itu ada dimasuk di era digital yang dimana semua itu online, mulai dari smartphone, laptop. Nah, semua itu terhubung dengan internet. Ini tuh mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar. Relevansi dengan pembelajaran daring. Nah, waktu pandemi COVID-19 tahun 2020, pembelajaran daring itu menjadi salah satu pilihan. Saya sendiri pernah mengalaminya. Awalnya pasti kaget. Tapi kita tuh harus belajar lewat Zoom, Google Meet, atau platform lainnya. Nah, prinsip Ki Hajar Dewantara ini tuh tetap relevan dalam situasi ini. Meskipun lewat layar, guru masih bisa menjadi teladan dan penggunaan teknologi yang baik. Misalnya, guru harus mengajarkan cara menggunakan internet secara positif, tidak menyebar informasi hoak, dan menjaga etika digital. Dalam membangkitkan semangat belajar, guru tuh harus lebih kreatif. Tidak bisa hanya memberikan tugas lalu selesai, tetapi guru tuh harus membuat materi yang menarik, bisa pakai video atau animation yang bagus. Untuk pendampingan, sekarang tuh kita bisa lewat chat atau guru atau video call.
Nah, guru tuh harus lebih aktif berkomunikasi dengan siswa karena tidak bisa mengawasinya secara langsung di kelas. Nah, ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu literasi digital yang belum merata. Penelitian dari Suryani dan Hartati 2021 di Jurnal Teknologi Pendidikan menunjukkan bahwa banyak guru di Indonesia yang belum terlalu sering dalam menggunakan teknologi untuk mengajar. Tidak semuanya mahir dengan konten digital yang menarik. Ada yang sampai tidak berani karena tidak biasa. Yang kedua, pembentukan karakter di era digital. Saya rasa ini tantangan serius karena anak-anak zaman sekarang lebih sering main HP daripada main di luar. Ini tuh efek kemampuan sosial mereka, sering mendapatkan berita tentang bullying, konten porno yang sudah diakses sampai kecanduan game online. Studi dan Fata dan Rohman 2020 di jurnal karakter bahwa pembentukan karakter tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Butuh interaksi langsung dan keteladanan yang lebih intensif. Tapi dalam pembelajaran daring, interaksi langsung sangat terbatas. Yang ketiga, pembelajaran daring kurang efektif. Dari pengalaman saya sendiri dan teman-teman, kadang pembelajaran daring ini tuh terasa tidak maksimal. Siswa tidak fokus, kadang sambil main HP yang lain. Dan tidak seperti di kelas yang bisa langsung ditegur kalau tidak mendengarkan. Penelitian dari Wulandari dan Susanto tahun 2022 di Jurnal Pendidikan Dasar menunjukkan bahwa tingkat kehadiran dalam pembelajaran daring itu hanya sekitar 60-70%. Banyak yang izin tidak hadir atau bahkan absen tanpa kabar. Ini tuh tantangan besar bagi para guru. Yang keempat yaitu kesenjangan akses teknologi. Nah, tidak semua orang itu mempunyai HP yang bagus atau internet yang stabil. Data BPS tahun 2023 itu menunjukkan sekitar 25% rumah tangga di Indonesia belum mempunyai akses internet. Ini tuh membuat tidak semua siswa bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Nah, saya punya contoh guru SD di daerah saya. Nah, itu tuh dia bercerita waktu pembelajaran daring dulu, begitu banyak siswa yang tidak mempunyai HP sendiri. Mereka itu menggunakan HP ibunya yang sedang kerja di sawah. Terus koneksi internetnya juga lambat karena di desanya tuh hanya ada jaringan 3G. Ini tuh tantangan bagi guru untuk tetap memberikan pembelajaran yang berkualitas. Nah, contoh lain itu ada kejadian viral waktu pandemi tentang guru yang sampai pagi ke sungai agar mendapatkan sinyal untuk mengajar online. Itu tuh menunjukkan dedikasi guru, tetapi di sisi lain juga menunjukkan infrastruktur yang belum memadai. Yang keempat, pilar pendidikan dapat menjawab persoalan nasional. Sekarang itu bagaimana pilar-pilar pendidikan ini tuh bisa menjawab masalah yang kita hadapi saat ini. Persoalan pendidikan nasional saat ini ada beberapa masalah utama yang kita hadapi. Yang pertama, kualitas pendidikan yang masih rendah. Hasil dari PISA tahun 2022 itu menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di Indonesia itu di bawah rata-rata OECD. Dan yang kedua, kesenjangan antara kota dan desa. Siswa di kota itu besar mempunyai akses pendidikan yang lebih baik daripada di daerah terpencil. Dan yang ketiga, tidak cocok dengan dunia kerja. Banyak lulusan yang tidak punya kompetensi yang diperlukan perusahaan. Dan yang keempat, permasalahan karakter. Maraknya kasus kekerasan, pelanggaran etika, dan kurangnya gotong royong di kalangan siswa. Nah, bagaimana pilar ini dapat menjawab? Yang pertama, penguatan tujuan pendidikan. Kalau tujuan pendidikan tentang membangun karakter dan akhlak menjadi prioritas, maka tidak hanya fokus pada nilai-nilai akademik. Ini tuh bisa menjawab permasalahan karakter yang sekarang lagi marak-maraknya. Dan yang kedua, kurikulum yang relevan. Kalau kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan nyata di masyarakat dan di dunia kerja, maka lulusan tidak akan kesulitan mencari pekerjaan. Nah, ini tuh perlu perubahan berkelanjutan dari pemerintah kita. Dan yang ketiga, metode pembelajaran yang inovatif. Guru tuh harus terus mengembangkan kemampuannya. Pelatihan yang cukup, guru tuh bisa menggunakan teknologi, tapi tetap memegang prinsip keteladanan dari Ki Hajar Dewantara. Dan yang keempat, evaluasi dan komprehensif. Tidak hanya ujian tulis, tetapi asuasi penilaian karakter, portofolio, dan proyek ini tuh bisa menjadi nilai siswa secara holistik. Dan yang terakhir kelima yaitu peningkatan kualitas guru. Nah, dengan mendukung guru secara nyata, baik dari sistem kesejahteraan maupun pengembangan kompetensinya, maka pembelajaran akan lebih maksimal dan lebih baik.
Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi itu tuh bahwa pilar pendidikan dan prinsip dari Ki Hajar Dewantara itu sangat relevan untuk zaman sekarang, termasuk di zaman era digital ini. Meskipun teknologi berkembang pesat, intinya dari pendidikan yaitu membantu manusia yang baik tidak berubah. Guru tuh tetap harus menjadi teladan, menjadi motivator, dan pendamping yang baik untuk siswa. Tantangan tuh ada banyak, tetapi dengan penguatan kelima pilar secara integrasi, kita tuh bisa mengatasi masalah pendidikan nasional. Yang penting itu adalah komitmen dari semua pihak dan pemerintah, guru, orang tua, hingga siswanya sendiri. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas ataupun kurang rinci. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.